Ya, assalamualaikum. Jadi materi kali ini adalah VLAN introduction atau pengenalan VLAN. Jadi tujuan video ini adalah untuk mengetahui, memahami pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat dari VLAN sendiri, sehingga dapat menjadi dasar ketika nanti belajar mengenai konfigurasi VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network atau bisa dikenal dengan Virtual LAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasi biasanya itu oleh pihak ketiga dan menggunakan perangkat lunak pengolahan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah jaringan yang berbeda. Jadi analoginya itu seperti kita naik bis. Kalau kita naik bis, seakan-akan kita itu pergi ke tempat yang sama karena menggunakan satu kendaraan. Tapi sebenarnya penumpang bis pasti memiliki tujuan yang berbeda. Nah, kemudian ketika kita naik bis atau alat transportasi lain, pasti yang dibutuhkan adalah jalur transportasinya atau jalannya. Sama kayak VLAN. VLAN itu nggak perlu kita pikirkan kalau kita tidak menggunakan perangkat seperti switch yang manageable. Jadi kita memikirkan VLAN adalah ketika kita menggunakan switch yang manageable. Kalau switch yang nggak manageable ya nggak perlu mikirin VLAN. Selanjutnya ada fungsi VLAN. Secara garis besar, fungsi VLAN itu ada dua, yaitu yang pertama adalah untuk mengelompokkan beberapa jaringan yang berasal atau berada di jaringan yang berbeda dengan subnet berbeda dalam suatu konfigurasi virtual. Kemudian yang kedua yaitu memuat beberapa service yang berbeda pada satu interface fisik gitu. Kemudian apa sih standar protokol VLAN? Standar protokol VLAN sendiri adalah IEEE 802.1key/.1key. Jadi biasanya orang-orang itu suka nyebut VLAN dengan .1key, jadi ya jangan bingung. Kemudian next ada implementasi VLAN. Contoh implementasinya nih ya. Contohnya itu kita ada 6 komputer. Ini ada kelompok merah, kuning, dan hijau dihubungkan pada switch. Nah, ini bisa juga sebagai penggunaan VLAN. Biasanya ini disebut dengan access port. Jadi satu komputer, satu VLAN. Tapi contoh implementasi seperti ini biasanya ada masalah ketika sampai kata merah ini adalah departemen HRD, kuning adalah keuangan, dan hijau adalah departemen pemasaran. Mereka mempunyai data masing-masing yang tidak ingin jaringan itu diakses oleh departemen lain. Maka daripada itu bisa ada solusi lain, yaitu dengan cara membuat switch per departemennya. Jadi tapi dengan switch per departemen ini ada kekurangannya. Iya sih, kelebihannya itu praktis, kayak ya udah tinggal di switch per departemen, dihubungkan ke komputernya, selesai. Tapi sebenarnya itu dia tuh ribet dan tidak ekonomis. Bayangkan kalau ruangannya itu berbeda-beda atau berbeda lantai, berapa banyak switch yang diperlukan. Kemudian apalagi kalau berbeda lantai. Nah, contoh permasalahan yang muncul kayak yang ada di video ini, bagaimana kalau gedung terdiri dari lebih dari satu lantai? Kemudian bagaimana jika terdapat user yang ingin mengakses seluruh jaringan? Contohnya kayak pemimpin atau pemilik perusahaan, maksudnya nggak boleh mengakses jaringan-jaringan departemen yang ada di perusahaannya. Maka itu kita bisa gunakan penghubung kabel antar switch. Jadi per departemen tadi ada switchnya, kemudian ada penghubungnya, atau VLAN di lantai 1, VLAN di lantai 2, dan lantai 3 nanti dihubungkan menggunakan kabel sesuai dengan port departemennya. Tapi masalahnya kalau gedungnya itu nggak cuma 2 lantai, kalau 20 lantai, kalau paling nggak 12 lantai ke atas, 4 lantai aja tuh kita sudah membutuhkan kabel yang banyak. Menurut saya tidak efektif dan memborosan kabel juga. Kemudian ketika ada satu yang rusak, yang lainnya ikut rusak.
Maka dari itu dikenal dengan ada istilah trunk port. Jadi kalau trunk port itu satu port untuk berbagai macam VLAN. Selanjutnya, keuntungan menggunakan VLAN. Satu, ada security. Sama dong kayak pengertiannya, security itu artinya adalah keamanan. Yang bonus keamanan di sini adalah departemen yang memiliki data sensitif atau data penting terpisah dari jaringan yang ada, sehingga mengurangi peluang pelanggaran akses ke informasi dan data penting. Kemudian ada cost reduction atau penghematan biaya, dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang mahal untuk update jaringan, dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu adalah high performance. Dengan membagi jaringan layer 2 menjadi beberapa works group secara logik atau broadcast domain, mengurangi traffic yang tidak diperlukan pada jaringan dan meningkatkan performa. Kemudian selanjutnya broadcast drop mitigation. Dengan membagi sebuah jaringan menjadi VLAN, mengurangi jumlah peralatan yang berpartisipasi dalam broadcast drop. Jadi broadcast drop itu adalah ketika suatu paket data atau suatu frame berputar-putar looping pada jaringan tersebut. Nah, efeknya adalah resource dari jaringannya itu menjadi kewalahan, sehingga akan membuang-buang resource secara percuma, seperti itu. Kemudian improve IT staff efficiency. Dengan VLAN, pengelolaan jaringan lebih mudah karena user-user dengan kebutuhan jaringan yang sama berbagi VLAN yang sama pula. Kemudian ada simple project or application management, yaitu memiliki fungsi-fungsi terpisah mempermudah pengolahan sebuah project atau bekerja dengan aplikasi khusus. Yang perlu ditekankan di sini adalah kita lihat improve IT staff efficiency, efisiensi melakukan sesuatu dengan benar. Jadi VLAN itu membantu suatu perusahaan, terutama bagian networknya, melakukan pekerjaan itu dengan benar, karena benar secara biaya, benar secara keamanan, dan mudah untuk di-maintain atau mudah untuk di-manage, mudah untuk dikelola seperti itu. Dan hasilnya pun menjadi efektif, yaitu dengan dibuktikannya performa yang meningkat. Sekian.